sesuatumu kawan. Biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan. Tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Teu aya nu gaduh warung oge. Punten, Mang Koko aya. Aya. Mang Koko. Apa, Ci? Main yuk. Ih, kan lagi jualan atuh. Lagi jualan apa nggak punya sendal? Ada sendal mah. Enggak kan, kalau biasanya kan kalau diajak main suka gitu kan? Nggak punya Oh sendal iya. gitu. Itu dulu waktu kita kecil ya. Iya, benar. Kalau mau bermain ya. Kalau mau main engklek, aku suka kayak gitu. Tapi Kadang-kadang kalau sekarang diajakin mah nggak punya Mang sendal. Koko lagi gembira sekarang. Kenapa punya warung baru? Iya, punya kios. Apa jangan-jangan cuma Neng yang baru lihat kios barunya? Jadi Mang Koko Gimana? tuh hari ini ada kabar Apa? mendapatkan warisan. Hah? Iya. Warisan tapi bentuknya tak benda. Oh, ini? Hah? Ini? Apa yang mana? Bukan. Ih, kau mah nggak tahu. Gimana tuh? Hari ini tuh kita akan ngebahas tentang warisan budaya. Wow, salah satunya adalah Nah ini nih ada barong. dan permainan tradisional. Engklek. Betul sekali. Karena nih para wargi, permainan tradisional engklek, Ya. kemudian juga yang tadi kata Mang Koko, ulin barong ini Ya. menjadi warisan budaya tak benda ya di Jawa Barat Di ya. Jawa Barat. Oke. Di sini ngobrolnya. Boleh. Biar enakeun ya. Nah, Iya, kita mau ngegel. moal ini mah. Enggak, ini mah enggak tuh, nggak akan ngegel tuh. Iya, Emang makanya nanti ngobrol-ngobrol. Iya, benar. Mana? Wow, hebat ya ini. Ayo ulin Mang barong Koko, ini. Mang Koko duduk. Ya. Mama masak nih bikin kue. Mama nyangu ya. Mama nyangu hari ini ya. Oke para wargi, Ya. sesuai dengan tema kita sore hari ini di Braga ya. Hari ini kita akan membahas ulin barong sekeloa dan engklek yang jadi warisan budaya tak benda Kota Bandung. Bener kan? Betul sekali. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol para wargi bersama para narasumber yang Ya. akan hadir di Braga ya sore hari ini, plus juga nanti akan ada narasumber yang bergabung sama kita melalui Zoom pastinya ya. ya. Langsung saja kalau gitu para wargi kita panggilkan narasumber yang pertama, ada Dr. Andes Arif Syaifuddin SHM Par, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Arif, apa kabar? Sehat Pak. Mangga silakan. Ya, Arif. Pengen kali? Ya, pengen Pak. Ada Arif siapa sudah lagi? hadir bersama ini? kita ya. Dan berikutnya kita panggil Kang Krisna Adriana SPD, Ketua Kelompok Penggerak Pariwisata Kecamatan Comblang. Halo Kang Krisna, Siap, Kak Krina. silakan. Saya bangga paling.
Ada pastinya dong, Mang Koko Ada dan para lagi, wargi. Ada ya. lagi ya. Kita panggil berikutnya ada Kang Kemal Pramayuda, Ketua Lingkung Seni Girikarta. Halo Kang Kemal, apa kabar? Enggak, Kang Kemal. Halo Kang. Mangga, Kang. Enggak, kali. Dan Yes. ini nih Siapa? yang nanti di Zoom. Coba sapa dulu. Wah, Ada ini siapa? Pak Dr. Zaini Alif. Yeay, betul sekali. Ada Kang Dr. Zaini Alif ya, pendiri komunitas Hong. Betul. Halo, assalamualaikum, Kang Zaini. Kang Zaini. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kang Zaini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang Koko nggak mau sapa Kang Zaini nih. Kalau sama Kang Zaini ketemu tiap hari. Oh, oke, baiklah ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol para wargi bersama dengan narasumber ya. Ada Ya. Kang Zaini juga yang bergabung bersama kita melalui Zoom, Zoom, ya. ya. Nah, kita mungkin ke Pak Kadis dulu nih. Pak Kadis kan tadi ya apa namanya elang apa namanya barong ya. Barong. Mau jauh-jauh kamu. Iya, benar Ya. kok aku nggak Betul. konsen ya. Makanya nih, Kak, jangan biar nggak salah sebut antar elang sama barong. Yes. Mending Kita iklan dulu di mana? Braga dong. di Braga. Bincang warga, bincang warga. Siuh lain curug, ala-ala sea lain hujan, hiliwir angin-anginan, angin-anginan, kunang-kunang kahibaran. Ala siuh lain curug, ala-ala sea lain hujan, hiliwir angin-anginan, angin-anginan, kunang-kunang kahibaran. Tumila diadu boxer, ditonjokkan aku adina. Beki lila, beki bosen, abong geus aya gantina. Asa suuk, asa supel, asa pependeyan leuweung, asa embung, asa suka, asa diheureungan deungeun. Siuh lain curug, ala-ala sea lain hujan, hiliwir angin-anginan, angin-anginan, kunang-kunang kahibaran. Siuh lain curug, ala sea lain hujan, hiliwir angin-anginan, angin-anginan, kunang-kunang kahibaran. Mangga urang sasarengan, majengkeun seni kagungan, seni Sunda tuturunan, Sunda sawawa tapakan. Namun lain urang anu bakat turunan, seni Sunda tuturunan, seni sawawa sapakan. Namanya apa? Barong. Barong. Ci tadi nama. Kenapa? Hayang nyobaan kasurupan bieu teh. Geus ngosongkeun pikiran. Geus wah pokona mah geus peureum. Tapi hese kasurupan teh anger nu kapikiran teh cicilan we euy. Geus jatuh tempo. Takut. Oh, mentang-mentang awal bulan, jatuh tempo cicilannya. Sekalian curhat ya. Ya udah kalau gitu Moko, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber ini, para wargi kita lihat dulu yuk artikel yang berikut ini. Oke. Keren.
jeng. Dua karya Kota Bandung ditetapkan jadi warisan budaya tak benda. Nah, ini mungkin Pak Kadis boleh ditanggapi Ya, artikel ini, Pak Kadis. Alhamdulillah, Teh Eci, Mang Koko, Kota Bandung saat ini telah mendapatkan penghargaan, Mohon. di mana Kota Bandung mendapatkan penetapan WBTB, warisan budaya tak benda, yaitu Ulin Barong dan Engkle. Dan alhamdulillah juga ini persembahan juga untuk dalam rangka hari ulang tahun Kota Bandung. Ya, Jadi ini juga betul sekali. Karena September ini bulan lahirnya Kota Bandung, ya Pak Kadis ya. dan memang bisa ditetapkan oleh di tingkat nasional. Jadi kita sekarang sudah punya 6 WBTB. Betul. Itu antara lain yang terdahulu itu ada Benjang, ada Pantun Nyai Sumur Bandung, ada Reak, Ya. dan ada satu lagi kan, jadi lupa deh. Ada bukan Ulin Barong, ada satu lagi Tari Merak. Tari Merak. Oh, iya, Tari Merak, Tari Tari Merak. Merak, ya. Jadi 4 sebelumnya yang itu, terus ini tambahan 2 lagi, jadi total 6 berarti ya Pak Kadis ya. Mudah-mudahan tahun ke depan juga kita ajukan lagi. Yes, Bos, betul sekali. mantap, Mantap. mantap. Kita lihat artikel berikutnya. Oke, berikutnya. Streng. Jeng jreng, set. Nah, ini. Ramekan teras Cikapundung. Yuk mengenal Ulin Barong. Kesenian asli Kelurahan Sekeloa, Kota Bandung. Wow, Wah. coba. Kita coba colek Kang Zaini ya, para wargi. Kan ini udah jadi tadi ya, dari sisi Pak Kadis sudah ya, ada Ulin Barong Sekeloa, terus juga ada permainan engkle juga. Engkle. Ya, Kang Zaini, coba dong tanggapannya Kang Zaini dengan adanya 2 tambahan lagi nih. Betul. Ya, dari Kota Bandung, Ulin Barong dan juga engkle. Tanggapannya gimana Kang Zaini? Seperti apa nih Pak Dokter Jaini nih? Ya. Ya, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Yang hadir di studio, mohon maaf saya tidak bisa hadir terkait dengan ada acara. Jadi memang Ulin Barong dan engkle ini sebagai warisan budaya tak benda milik Kota Bandung yang perjuangannya memang sangat panjang pada waktu, bahkan banyak yang beranggapan Ulin Barong itu adalah kesenian-kesenian yang bernuansa etnis lain, sehingga kami mempertahankan bahwa Ulin Barong udah ada lebih dari 50 tahun bahkan 60 tahun. Dan ini sebuah perjuangan yang hebat, terutama juga terkait juga dengan engkle. Engkle ini di Bandung ini sangat berbeda dengan engkle-engkle yang ada di seluruh Nusantara di Indonesia. Betul. Terutama berkaitan dengan sistem tata cara media dan sebagainya yang memiliki konsep-konsep yang sangat luar biasa, dan kami presentasikan di hadapan para tim juri WBTB yang ada di pusat, di nasional. Kemudian dengan berlandaskan nilai-nilai itulah yang akhirnya kemudian alhamdulillah Bandung meraih 2 WBTB di tahun ini gitu. Oke, nah tadi berbicara soal engkle ya, salah satu permainan tradisional juga asal Jawa Barat. Ini kan Kang Zaini adalah pendiri komunitas Hong. Sebenarnya apa sih peran dari komunitas Hong sendiri, Kang Zaini, untuk melestarikan kebudayaan khususnya permainan tradisional? Iya, memang kalau meliputi seluruh Jawa Barat dan khususnya Kota Bandung, komunitas Hong berusaha menggali potensi nilai-nilai yang dalam permainan tradisional yang ada di Kota Bandung. Bahkan bersama dengan Dinas Kota Budaya Kota Bandung, kemudian kami menggali hampir 50-60 permainan tradisional yang ada di Kota Bandung. Dan kemudian kami mendokumentasikan baru 2 video yang kemudian dua film tentang permainan tradisional di Kota Bandung. Salah satunya adalah engkle. 3 mungkin dengan engkle ya, 3 dengan engkle, dan kemudian peran ini akan terus bergulir, terutama Bandung sebagai pusat juga terkait dengan konvensi Asia Afrika. Komunitas Hong juga menggali mainan-mainan di di tiap negara yang ada di Asia Afrika. Harapannya ketika masyarakat dunia berkunjung ke Kota Bandung di Asia Afrika, bukan hanya dihadirkan berkaitan dengan peran Asia Afrika terhadap perdamaian di seluruh dunia, tapi juga melalui permainan tradisionalnya. Kami mungkin mengumpulkan hampir 70 lebih permainan-permainan tradisional di tiap negara yang ada di Afrika. Nah, berkaitan dengan WBTB, memang harapannya adalah bahwa 40 mungkin 60
permainan yang ada di Kota Bandung ini, Pak Kadis, kita akan ajukan sebagai warisan budaya tak benda milik Kota Bandung. Insya Allah kajiannya sudah lengkap di komunitas Song ini. Mungkin yang kita garap video-videonya untuk meyakinkan bahwa Kota Bandung ini memiliki permainan-permainan yang sangat kaya dan kemudian layak untuk menjadi warisan budaya tak benda milik Indonesia. Oke, oh berarti satu sisi juga komunitas Hong melakukan penelitian atau kajian-kajian dong ya, Kang Zaini ya? Iya betul, karena penguatan di sidang WBTB kemarin juga yang kita lakukan di Jakarta itu terkait penelitian-penelitian yang sangat mengakar, sehingga bagaimana membuktikan bahwa engklek memiliki kekhasan tersendiri dan kemudian tidak ada di tempat lain, kemudian memiliki nilai-nilai yang tersendiri. Nah itu hanya akan kita capai melalui penelitian-penelitian yang akan di dalamnya gitu. Itu yang menjadi penguatan kenapa engklek satu mainan yang sekarang hadir di Jawa Barat dan kemudian khusus Kota Bandung yaitu diakui sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Oke, Kang Dr. Jenny nih, kalau saya mah lebih ke umumnya aja. Ini tanggapan masyarakat dengan adanya komunitas Hong nih. Nah. Bagaimana Kang Dr. Jenny nih? Ya, begini Kang Ako, terkait dengan hadirnya komunitas Song di Bandung ini terutama berkaitan dengan pendorongan upaya upaya kesadaran terutama berbasis pendidikan karakter, kemudian upaya dari mungkin P5 sekarang yang sudah muncul profil pelajaran. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian yang komunitas Song memberikan satu fasilitas bagi masyarakat terkait dengan bagaimana mengenalkan anak-anak terhadap ranah budayanya sehingga dihadirkan komunitas Song memiliki sebuah tempat, kemudian banyak anak-anak berkunjung ke tempat kami, kemudian bagaimana mereka bisa dengan gampang diedukasi terkait dengan ragamnya permainan tradisional yang ada di Bandung ini. Nah, berkaitan hal tersebut ternyata memberikan dampak yang signifikan terutama dari hasil penelitian juga. Terutama mungkin hasil penelitian kemarin yang kami lakukan adalah 20% pahamnya anak-anak tentang kekerasan anak gitu. Nah, kekerasan anak bisa dicegah dengan salah satu dengan permainan tradisional. Jadi budaya memiliki peran penting di Kota Bandung, terutama karena tingginya angka kekerasan anak di Kota Bandung dan kemudian kita bisa redam dengan permainan tradisional. Nah, salah satunya adalah dengan munculnya komunitas Song ini memberi peran penting terkait hal tersebut. Jadi mainan sekarang sudah menjadi fungsi yang sangat melebar, bukan hanya mengenai budayanya, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang terutama kehidupan sosial di Kota Bandung ini. Karena penting sekali, apalagi ini sekarang ada kurikulum Merdeka P5. Betul. Jadi di dalam permainan tuh komplit lah, pokoknya sila-sila dari Pancasila itu. Betul sekali. Jadi kan sebenarnya kan kalau dari permainan itu kan kita secara nggak langsung belajar sambil bermain. Nah gitu. itu. Ya nggak sih? Ada nilai-nilai budaya terutama yang ada di sebuah permainan tradisional tersebut. Betul. Kang Zaini mungkin terakhir apa yang diharapkan nih Kang Zaini dengan adanya Ulin Barong dan juga engklek yang akhirnya sekarang diputuskan menjadi warisan budaya tak benda. Ya, harapannya memang Bandung sebagai masyarakat urban yang kemudian menjadi ciri dari kota Bandung yang sangat beragam. Artinya Ulin Barong, kemudian engklek dan sebagainya, kemudian disahkan menjadi warisan budaya tak benda. Harapannya adalah bagaimana kota Bandung memberikan kontribusi terhadap keberadaan budaya di masyarakat. Dan harapan lebihnya adalah bagaimana ketika warisan budaya tak benda ini kemudian menjadi bagian-bagian penting terutama misalkan engklek yang memiliki filosofis yang begitu dalam terkait dengan bagaimana meniti titian bagi seorang anak untuk mencapai hal yang menjadi tujuan adalah itu bagian penting dari masyarakat Bandung, terutama pendidikan untuk anak-anak untuk membangun karakternya. Jadi harapan ke depan mungkin kita bikin program yang saya harapkan sih mungkin karena engklek menjadi milik kota Bandung, alangkah indahnya mungkin harapan saya, mungkin di tiap tempat yang ada bagian-bagian kosong kita mungkin membuat engklek dengan nilai filosofisnya, artinya semenit sebelum masuk kantor menjajaki satu kebahagiaan kecil yang kemudian bisa dicapai oleh masyarakat kota Bandung di mall, mungkin budaya ghost to mall ataupun mainan ghost to mall yang merupakan harapan bagi kita terutama
mainan tidak hanya bagian yang kemudian kita melihat bahwa itu adalah budaya lama, tetapi harapannya mainan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Kota Bandung, kemudian membentuk ciri yang kemudian ciri mandiri yang kemudian menjadi bagian menjadi ciri dari Kota Bandung itu sendiri. Itu harapan terbesar dari diakuinya engkle dan ulin barong sebagai bagian dari warisan budaya tak benda milik milik Indonesia dan terutama khususnya Kota Bandung. Yes, itu dia tadi harapan dari Kang Zaini. Betul, ya. Ya, terima kasih banyak Kang Zaini. Terima kasih Kang Dr. Sudah Zaini. ngobrol-ngobrol bersama kita sore hari ini. Semoga nanti ada kesempatan ngobrol langsung sama Kang Zaini di studio ya, Kang ya. Silakan Kang Ya, Dokter, terima selamat kasih. beraktivitas kembali. Betul. Di tengah-tengah kesibukannya. Ya, hatur nuhun Kang Zaini. Terima kasih, Sehat terima kasih. Saya selalu. lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Salam Pak Kadi semua, Kemal dan Kang Kresna. Mangga, Assalamualaikum. hatur nuhun. Waalaikumsalam. 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 Kang Zaini. Tuh ya, tadi udah dikasih tanggapan tuh sama Kang Zaini selaku pendiri komunitas Hong juga ya, Ya. soal tanggapannya terkait dengan tambahan dari warisan budaya tak benda ini, ulin barong sakeloa dan juga engkle ya. Engkle. Nah, tadi kan kita ngebahas terus ya Mang Koko ya, ulin barong sakeloa terus engkle. Mungkin bisa diceritain Kang Krisna, ulin barong sakeloa ini gimana sih Nah, ini sejarahnya? penasaran nih Kang Krisna nih. Gimana coba? Ya, untuk ulin barong Sekeloa, memang ulin barong Sekeloa itu sudah menjadi kebudayaan masyarakat Sekeloa, tepatnya itu di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong. Ulin barong Sekeloa itu sudah ada di tahun 1885. Kalau dihitung sampai detik sekarang, sampai sekarang itu sudah ada 4 generasi. Iya, iya. Ulin barong Sekeloa itu dipelopori oleh Bapak Muhammad Tarwi. Oleh Bapak Muhammad Tarwi, Ya. kemudian ulin barong Sekeloa, betul tadi yang dikatakan Kang Jen, karena saya BTB-kan dengan beliau, prosesnya panjang, ada beberapa pertanyaan, ini identik dengan kesenian lain, tetapi di dalam ulin barong Sekeloa itu unik. Ulin barong Sekeloa itu bisa dilihat, kemudian memainkan ulin barong itu menggunakan jurus kuda-kuda pencak silat. Oh, jadi Kuda pencak silatnya. berarti musiknya juga. Musiknya ya musiknya satu set kenang pencak, Ya. ada beduk, ada trompet, kecek, bonang, ditambah pesinden. Oh. Makanya gitu, ulin, iya, iya. ulin barong. Ulin barong. Ulin bermain kepala barong. Barong itu babarengan. Ayo kita main bareng-bareng gitu. Oh, barong tuh bareng. bareng-bareng. Kan orang Sunda mah kada bareng, Iya, iya, maju iya. bareng gitu. Laras. Iya. Tadi ada unsur pencanya, berarti Akang juga bisa pencah tuh. Nah, kalau pencaknya iya memang harus bisa karena harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan mulai dari kuda-kuda yang kita pakai di dalam memainkan ulin barong. Ya, tuh kudu tenaga kuat. Berarti pakai gerakan apa tuh Kang pencanya? Gerakannya Kan ada kombinasi sangkol, pencah juga. ada sikut, kan ada ke depan, ada ke pinggir, ada ke bawah, ke atas. Nah, tetapi gerakan-gerakan ulin barong itu ada maknanya. Bukan hanya ke kiri, ke kanan, ke bawah dan ke atas, ke kiri dan ke kanan. Bukan hanya gerak kumpul, Bukan. tapi ada maknanya. Ada maknanya ketika ke kiri dan ke kanan, kita itu harus menghormati seniman yang ada di kiri kita, harus saling menghormati. Kemudian ada ke bawah dan ke atas, ke bawah dan ke atas itu kita harus mengikuti aturan. Aturan mulai dari bawah sampai ke sang pencipta. Nah, itu ulin barong. Simbol-simbol Simbolnya. ternyata ya. Syarat Luar akan biasa. filosofis Iya, ya dari filosofisnya. sebuah permainan tradisional itu. Jadi bukan hanya sekedar ya tadi ya ada gerakan-gerakan apa segala Terus macam. agak wayah nu Iya, main iya, kena ge bener-bener. kudu wayah latihan. Iya, bener banget. Sanes kasurupan. Sanes kasurupan. Tuh bukan. Palingan abi hese. Makanya tadi teh kalah kayak inget teh ieu we, aduh cicilan. Bisa aja. Jadi bukan kesurupan. Bukan. Koko. Jadi meluruskan saya, mungkin ketika kita dengar musik tadi, kita Ya. pun berjoget tanpa disadari. Ketika kita memainkan alat barong, kemudian ada yang joget, itu bukan kesurupan, tetapi menikmati alunan musik. Oh. Gitu, mengenalkan kita ketika mendengarkan musiknya, ada volume yang kita Iya, dengar oleh iya, telinga, betul. tanpa disadari tubuh kita itu ikut joget. Ikut gitu. joget, ikut bergerak lah oke, itu. oke. Ketika musiknya berhenti, ya orang yang Iya, berjoget iya. itu atau yang identiknya katanya kesurupan itu ternyata ingat cicilan berkesurupan. Jadi kayak mungkin awal-awal gitu ya, kakinya dulu yang Iya. goyang gitu kan, lama-lama jadi ke tangan, ke badan dan seterusnya gitu Iya. ya. Jadi akhirnya menikmati gitu kan. Menikmati sebetulnya. Oh, oke. Nah mungkin ini Kang Kemal dari Lingkung Giri Harta sendiri nih sebenarnya bisa diceritain ya, Lingkung Giri Karta ini apa sebenarnya, terus bergerak memainkan ini juga atau gimana? Ya, untuk lingkung seni Giri Karta tuh sebelum ada Giri Karta kita ada cabai rawit dulu. Waktu kita masih SD kecil-kecil. Cabai rawit. Cabai rawit. Borong-borongnya tuh kecil. Oh,
kecil cuma buat anak SD tuh. Oh, oke, Itu oke. tahun 2003 tuh kita mengikuti Pasanggiri Barong. Waktu Unpad. Mungkin waktu itu juga Paksi Bolungjong belum ada. Mungkin Kang Rizal juga belum tampil waktu itu mah. Kita masih kecil waktu tahun 2003 kita mengikuti Pasanggiri Lise Sumpad itu. Alhamdulillah kita dapat juara 2. Cabai rawit itu. Cabai rawit yang diketuai oleh saudara Noval Aulia. Yang sekarang tuh dulu jadi ketua pertama Lingkung Seni Girikarta. Cikal bakalnya dari situ. Tapi tidak menutup Purwadaksi ya, kita tuh belajarnya tetap sama Lingkung Seni Sekar Saluyu. Yang paling buhun di Sekelwa. Oh, seueur di Sekelwa Iya, ya. banyak Corup ya. pisan. Pisan. Upami Kang Krisna mah Badranai. Non. Abi kalarasan ketua kelompok penggerak pariwisata Coblong, kemudian ketua umum Badranaya. Leres-leres eta Badranaya. Ya, sampai pelestari budaya Sunda. Jantan keseluruhan mungkin ya, lebih merangkul keseluruhannya. Ya. Betul tadi yang dikatakan Kang Kemal. Di Sekelwa itu banyak komunitasnya. Banyak komunitas, kurang dari 20 komunitas. Kurang dari 20 komunitas. Tapi yang jadi catatan dari Bandung bisa kita keluar Jawa Barat. Karena awalnya dari Bandung, tetapi udah ada kurang lebih 30 tahun sudah ada di Kabupaten Bandung Barat, di Batu Jajar, di Cilin. Jadi Ulin Barong itu sudah berkembang. Sudah berkembang bukan hanya sekedar di Kota Bandung saja, tapi awalnya di Cikal Kota bakalnya di Bandung. Iya, Sekelwa gitu ya, di Kota Bandung. Beres kemari abdi di Bandung Barat. Ada. Kemarin. Ngemsi. Iya, Langsung orangnya ditembak. cerita. Cerita awal Ngemsi. Kok ngajak aku langsung? Enggak, bercanda. Bercanda. Ya. Nah, tadi kan disampaikan sama Kang Krisna ya, ternyata banyak komunitas di Sekelwa. Itu gimana sih menyatukannya supaya tetap satu tujuan, satu visi, dan satu misi? Kamu gitu? kasar ngomong menyatukan. Bukan. Ngatuangkeun, maksudnya ngatuangkeun. Beda ya. Kalau Lapar. Kalau menurut saya visi misi pasti tujuannya untuk mengembangkan. Betul. Tidak ada komunitas yang misalkan membuat sebuah komunitas untuk menurunkan kualitas. Enggak. Betul. Saya Pasti, yakin semua iya. komunitas yang ada bukan hanya sekedar di Kota Bandung, bukan hanya sekedar di Sekelwa, bahkan di luar Sekelwa dan Kota Bandung, pasti semuanya visi misinya melestarikan semua. Dan yang nanyer lah Iya. pasti, yang maju Iya, benar. pasti gitu. Nah, untuk menyatukan itu gimana Menyatukan. sih biar tetap kompak gitu kan? kompak, Nah, kompak. itu tetap kompak gitu Kompak, gimana caranya? Yang pertama mungkin kita melakukan pembinaan. Oke. Adanya pembinaan, kemudian adanya silaturahmi. Nah, itu adalah salah satu metode sederhana kita untuk mengompakkan sebuah lingkung seni yang ada. Metode sederhana seperti itu. Ku ngopi, we tuh ngobrol gitu sudah kompak. Benar. Lebih ini ya ngobrol-ngobrol santai Iya, gitu nah kan itu. dengan Iya. ngopi Nah, gitu kayak kan. gini lah ngobrol-ngobrol santai. Asik. Sambil ngopi, itu Kan? ngobrol pikiran. Sambil curhat ya, sambil ngobrolnya ya. Nah, mungkin Pak Kadis tadi kan udah disampaikan ya seputar filosofi dari si Ulin Barong sendiri, kemudian juga tadi permainan engklay juga. Ini sebenarnya apa sih indikatornya, Pak Kadis? Kan Untuk kita menjadikan, kita ini warisan kan budaya. harus melestarikan budaya. Dan kita sudah punya perda objek pemujaan kebudayaan. Nah, ini juga salah satu permainan, lalu juga ini tentunya WBTB ini harus dilestarikan. Bahkan juga bagaimana nanti pelestarikannya. Ya, kami juga ingin nanti anak-anak SD harus mengetahui lah, anak sekolah SD, SMP, SMA. Karena kan generasi-generasi penerus yang mungkin nanti akan meneruskan WBTB yang ditetapkan di Kota Bandung dan juga akhirnya nanti disukai, dicintai sama anak-anak. Untuk bisa meneruskan. Karena bagaimanapun juga agar WBTB ini salah satunya Ulin Barong, engklay, dan tadi yang saya sampaikan 4 tadi itu bisa diteruskan oleh generasi penerus kita. Oke, menarik tuh ya. Menarik. Berarti nanti ke depannya ada program Ya khusus nggak, Pak? pasti untuk Ya, insya menambah Allah. lagi, menambah Nanti lagi. gitu mungkin ya. kita akan, sekarang sudah berjalan, kita mengadakan yang namanya nyedi di sekolah. Kita sudah juga tentunya berkolaborasi atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kaitan bagaimana agar WBTB kita ini betul-betul bisa diketahui oleh anak-anak, Ya, betul, yang terpentingnya nanti disukai, sehingga mereka mau melakukan tentunya
Ulin Barong yang selama ini dilakukan oleh Kang Kresna maupun juga Kang Kemal. Gitu. Oke. Tapi sejauh ini nih Kang Kemal, kalau di lingkung seni sendiri, apa sih tanggapan generasi muda Kang dengan permainan tradisional ini? Kalau Ulin Barong tuh udah darah mendaging. Untuk anak-anak sekarang tuh. Ya, betul. Kita sekarang udah besar gitu. Pas lihat anak-anak tiap pagi dan sore tuh dia tuh udah main barong, maupun dia pakai kardus lah, panakolnya pakai kaleng. Betul. Emang udah mendarah daging. Udah digemari dari dulu lah. Dari saya kecil juga, ketika mendengar Skasaluyu tuh main tuh. Gedbul sama goong tuh sampai kedengaran, apa sampai 100 meter pasti kedengaran. Ketika lingkung seni Skasaluyu main. Dulu mah disebutnya bukan lingkung seni Skasaluyu ya, terkenalnya Barong Saipadu Rahim. Barong Saipadu Rahim itu paling terkenal. Makanya saya ikutin, mencintai, mengagumi, mengemari. Ya kita bikinlah cabai rawit itu. Kita juga bicara dulu sama sepupu, boleh nggak bikin cabai rawit sama Dokter Andes Aceh. Bisa, alhamdulillah. Dipelajari cara main barong kayak gimana, waditranya kayak gimana. Terus teman-teman yang lain juga belajar waditranya. Dan alhamdulillah sampai sekarang nanjer dan bisa otodidak gitu. Waditra itu alat musik ya? Iya. Alat musik. Waditra. Iya, waditra. Kalau wanita itu mama. Nah itu jadi anak-anak mah kumaha digaulkeunana Ci. Iya. Gaulkeun jeung ustad insya Allah bisa ngaji. Ya gaulkeun jeung seniman misalnya barong, pastilah resep kana barong. Ci digaulkeun jeung orai. Lain bisa ngaleong. Bisa dipacok. Takut ini mah ya. Nah tadi ngomongin soal waditra atau alat musik nih, Kang. Sebenarnya alat musik apa sih yang jadi pendukung permainan untuk Ulin Barong ini? Barong mungkin dulu mah tidak ada sinden, tidak ada trompet. Oh sekarang ada? Sekarang ada. Kamu belum nonton? Aduh gimana? Aku lagi pura-pura nggak tahu. Ada beduk, ada kendang. Mungkin kita flashback ke belakang ya. Boleh. Yang pertama pakai trompet itu pasti lingkung seni Skasaluyu. Yang pakai sinden lingkung seni Skasaluyu juga. Inti nama yang lain mah ngikutin itu. Skasaluyu sama semuanya pasti ngikutin. Hampir semua dari Sekelo pasti ngikutin beliau. Karena beliau emang pupuh yang pertama bikin gitu. Oh iya. Makanya saya sangat mengagumi ini musik enak kayak gini bikin waditra. Ini artinya berarti kalau yang main Ulin Barong juga harus bisa alat musik dong, Kang Krisna? Ya, harus bisa alat musik karena ketika kita bermain Ulin Barong kita diputer. Jadi tidak hanya sekedar ketika orang memainkan barong terus aja di barong, tetapi kita putar ke main alat musiknya biar untuk mengenal gitu. Kan ketika misalkan ketika kita mencintai budaya kita, alangkah baiknya apa yang ada di dalam budaya tersebut kita mencobanya. Ya. Lebih seperti itu. Dan untuk anak muda 80% lah di Sekawa pasti pertama menyukai Ulin Barong pertama Ulin Barong dulu. Ketertarikan Ulin Barong langsung pengen belajar kendangnya. Pengen belajar lah wadita yang lainnya. Dan alhamdulillah itu Giri Kartatu kita alhamdulillah untuk kendang pencak kita bisa. Untuk wadita yang lain, gamelan kita alhamdulillah bisa. Makanya di Giri Kartatu bukan satu kesenian sekarang alhamdulillahnya tuh. Pertama ada Ulin Barong Sekelo udah pasti nomor satu. Pencak silat kita lagi garap lagi. Pencakawi kita garap. Rampak kendang pencak yang pernah disput par itu bikin event Liga Seni Budaya ya saya. Iya betul. Ya Liga Seni Budaya. Iya pernah dengar. Kita tuh dua kesenian yang diikut itu. Ulin Barong Sekelo sama rampak kendang pencak. Oh iya. Dan alhamdulillah yang dapat juara satu tuh yang rampak kendang pencaknya. Nah, saya tuh berpikir kenapa Ulin Barong bisa kalah. Sempat sedih sih ya karena Ulin Barong itu peninggalan sesepuh dulu lah. Terus biasanya kalau Ulin Barong itu ditangap lah ditangap gitu. Di hajatan-hajatan tuh kumaha gitu. Di naon wae misalnya sunatan. Di sunatan udah pasti. Kalau sunatan pasti ada yang kontak apalagi tetangga-tetangga gitu. Kalau mun anggap Giri Karta berapa sih kan dulur keneh geus tong kami kira duit hayu purung senangkeun budak. Itu karena sunatan tuh seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali atuh. Kami 2 kali mah. 2 kali sama panginteng. Makanya
Hayu weh mangga. Oh iya. Oke. Iya. Nah mungkin Pak Kadis di balik pengajuan permainan tradisional ini menjadi warisan budaya Tabenda gitu ya sama pemerintah dari Kota Bandung sendiri. Sebenarnya apa sih Pak Kadis tantangannya yang dihadapi sama Ya tadi kan teman-teman dari Pemkot prosesnya sendiri? lama ya, Prosesnya. kita 2 Satu tahun proses, oke. gitu kan, kita mendaftarkan, mengajukan, lalu juga kita mengadakan penelitian, kajian, lalu diajukan ke provinsi. Nah dari provinsi sampaikan ke nasional dilakukan sidang gitu kan. Alhamdulillah ditetapkan di 22 Agustus kemarin di Jakarta di tingkat nasional, dan mudah-mudahan juga ini menjadi tambahan juga untuk meramaikan pariwisata Kota Bandung. Nah mungkin para warga juga bertanya-tanya, kira-kira gimana sih langkahnya Pak Kadis kalau misalnya ada seniman atau budayawan yang pengen mengajukan warisan budaya Tabenda ini, prosedurnya seperti apa sih? Sebetulnya tinggal datang aja lah ke Disbudpar Kota Bandung. Oh, singkat padat dan jelas datang. Nanti Tentu, anu tadi disebatkan naon hartina kahirupan di dalam seni ulin barong. Mangga. Kang Krisna. Kekebut lagi. Kebutan ya, saya. Hah? Iya. Ulin ieu kuda-kuda kieu lah. Mohon tuh. Aya ka kiri, Ke kiri, aya ka kanan, kanan. ke bawah, ke atas. Nah, itu adalah salah satu gambaran yang dimana ulin barong menggunakan gerakan pencak silat. Da moal katingali atuh mun keur urang masang kan urang teh di dalam kepala barong gitu. Tadi aya nu hilap ku abi teh. Kalau filosofi di ulin barong teh sanes itu kirang hiji. Kumargi di barong teh ya bapak, indung, budak. Jadi menggambarkan sebuah kehidupan keluarga. filosofinya di dinya, jadi kebersamaan kan tinu judulna ge ulin barong, ulin babarengan. Nah gitu sudah diaplikasikan ke barongnya, orang teh kudu rukun, kudu babarengan. Gitu, aya bapak, aya ibu, aya anak. Tah eta kahirupan. Kehidupan baik. Jero pisan Iya, ini. berdalam ya. Kang Nah, Kemal mungkin ada tambahan Mohon. Kang, apa tadi yang Kang Kemal. belum ditunjukin misalnya? Karena di sini kita tidak mengulinkan sirah barong, Betul. Ya. anaknya tidak dibawa lagi sekolah. Oh oke, masih sekolah belum Masih pulang ya? sekolah. Jadi kan beda-beda ulin barong sekela. Ini ulin barong sekela bukan? Coba saya tanya. Ulin barong mana Iya, ya? barong Ulin mana sekela ya? mah? Ini ulin barong bukan? Mangko kok, nyontek dong. Ulin barong bukan? Papan urang mah ngawawancara urang teh. Oh iya. Nggak Mata tahu Kang. wawancara, urang teh apa? Nggak tahu Kang, Iya gimana Kang? barong cicing, ini bukan ulin barong. Barong dia. Jadi kedah main sarang waditra nu sanesna eta baru ulin barong sekela. Makana anakna kita dicandak. Da bade moal bade ameng di dieu mah. Iya, bener. Mau Aya nggak bisa anakna tahu. nya. Ya, ada. Iya teh. Ketika tadi digerakkan itu ulin barong sekelwa, karena yang di WBTB kan itu seni pertunjukan ulin barong sekelwa. Iya. Arahnya seperti itu. Kemudian tadi kan saya bilang Ya. yang dimana seperti kehidupannya ya bapak ya indung ayah budak itu. Jadi satu keluarga. Jadi mencerminkan sebuah kehidupan yang kita bisa diaplikasikan di situ. Ngaplikasikeun Aplikasi kahirupan. kehidupan. Ya benar tadi sebenarnya permainan tradisional itu ya syarat akan filosofi hidup gitu Iya. sebenarnya. Yang secara nggak langsung ternyata maknanya ini loh Iya, gitu. betul. Dan sebenarnya. terkadang kita juga lupa akan makna. Kita bisa mengucapkan tapi nggak bisa melakukan. Betul sekali gitu ya dan Kan semuanya ke kiri harus lihat ya ke susah warga, kan dia lihat ke susah warga. Ulin barang sekelo tuh harusnya. Mudah-mudahan Nalang kanu susah, nulung kanu butuh. Itu Nah, nama gitu. eta nu ningali ka kiri ka kanan teh. Cik atuh aya meureun. Nah, gitu. Kita harus melihat nih kondisi-kondisi warga masyarakat kita. dia mah curhat langsung masuk ya. Iya benar. Akang teteh pemusik mangga ada yang mau Ya, ditanyain ke silakan ada yang mau narasumber ditanyakan silakan. Kang Yudi barangkali tentang kesenian ulin barong ini. Ya. Sekilas kan ini mirip dengan barongsai dari Tiongkok gitu kan. Memang apakah terinspirasi dari sana atau gimana? Apakah memang murni ini dari kita gitu? Kalau untuk dari luar sih mungkin saya juga ada sesepuh pepuhu Ya. yang masih ada mungkin umurnya barangkali ada 70-an lah saya ngobrol. Tidak ada sama sekali. Barong sekelai, barong sekelwa, barong Cina, barong Cina gitu. Oh. Tidak ada.
Jadi nggak ada keterkaitan gitu. Similar but not the same. Serupa tapi tak sama. Eta bahasa Inggris. Dia. Berarti yang paling menciri khasnya tuh juga jangan lupa dari segi alat musiknya mungkin Alat ya. musiknya. Nah mungkin Kak Krisna ada tambahan mau menambahkan Kak Kemal? Yang tadi ketika kita ini ulin barong, ini barongsai. Kita dibuatkan tabel yang dimana sejarah ulin barong ini sejarah barongsai sudah memang beda. Beda. Kemudian alat musik beda juga. Di barongsai ada alat tradisional, di yang lain itu ada tambur. Kemudian kalau di ulin barong itu menggunakan pola lantai, pola melangkai melingkar. Kalau di seni yang tadi barongsai itu kan main tongkak ya. Nah itu ada beberapa, salah satu yang membedakan sebetulnya. Membedakan kesenian ulin barong sama barongsai. Hanya seperti itu. Iya. Itu barongsai, barongsai. Nah, barongsai. Iya benar-benar. Ya serupa tapi tak sama gitu ya. Iya. Baiklah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Iya, bapak-bapak, akang-akang ngobrolnya di mana? Di Braga. Di Braga tentunya. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Itu ramaikan Teras Ini event Cikapundung. apa sih? Oh mungkin Pak Kadis atau siapa ya? Pak Kadis mungkin yang bisa menambahkan. Kita kemarin itu pemerintah Kota Bandung mengaktifasi Teras Cikapundung. Jadi bagaimana ini menjadi salah satu juga destinasi wisata. Nah, dalam kaitan itu tentunya kita juga ingin menampilkan tradisi tradisional Kota Bandung. Salah satunya kami kemarin meminta ulin barong untuk mengisi acara itu. Jadi kedepannya harapan kami bukan hanya untuk pelestarian saja atau bagaimana diteruskan oleh generasi penerus, tapi juga ini menjadi nantinya destinasi wisata yang tentunya akan mendatangkan wisatawan untuk melihat WBTB kita ulin barong ini. Gitu. Nah itu jadi banyak sekali kan tempat-tempat wisata di Kota Bandung. Jadi salah satunya ini menghadirkan kesenian dan kebudayaan yang menjadi warisan budaya tak benda. Betul Sangat sekali. luar biasa. Yes, betul sekali. Mengenalkan Nah, ke mungkin Pak Kadis masyarakat. sebelum kita menutup sesi hari ini, ada yang ingin disampaikan untuk para wargi misalnya, dan juga harapan dari Pak Kadis sendiri dengan permainan tradisional khususnya. Barangkali ini nanti selanjutnya akan diajukan lagi permainan-permainan tradisional lainnya. Ya, yang pasti bahwa alhamdulillah Kota Bandung tahun ini sudah mendapatkan kembali penetapan 2 WBTB, ulin barong dan engkle ya. Dan tentunya mudah-mudahan bukan hanya sampai penetapan saja, tapi bagaimana ini juga bisa dilestarikan kepada generasi penerus kita, dan juga tadi saya sampaikan bisa menjadi destinasi wisata agar menjadi juga satu atraksi yang nantinya diminati oleh wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Itu teh. Oke, mungkin ada kayak gini kali ya, kalau kita datang ke Sekelwa ya misalnya turis berkunjung ke sana, nanti ada permainan apa aja atau ada kesenian apa aja. Bakal kayak gitu nggak sih Pak ke depannya? Sebetulnya tidak hanya itu, kita event-event juga kemarin kita menghadirkannya di acara Asia Afrika Festival. Iya, saya nonton. Jadi ini yang nontonnya kan ada 28 delegasi negara Asia Afrika. Jadi kita akan tampilkan juga WBTB kita itu dalam event-event yang tentunya event yang mendunia juga. Itu teh. Oke, kedepannya nih Pak, ada rencana apa lagi nih dalam waktu dekat, event yang mendunia itu seperti apa? Yang pasti kan Asia Afrika kemarin. Nah, kita tanggal 15 sekarang ini akan mengadakan kegiatan pawai kendaraan hias 15 September sekarang. Lalu juga kita ada kegiatan Bandung Great Sale dan ada event-event yang pasti kita akan juga tentunya libatkan kekayaan budaya kita. Oke, apalagi nih kan Bandung bentar lagi ulang tahun. Iya. Aduh, ulang tahun happy birthday ya.
Bentar lagi Kota Bandung tiup lilin. Bisa aja ya. Nah biasanya kan kalau Bandung mau ulang tahun ya tadi ya udah disebutin sama Pak Kadis, rangkaian acaranya tuh banyak banget. Dan pasti dari event ini tentunya akan menunjukkan kebudayaan khususnya dari Kota Bandung ini sendiri. Bocoran dong Pak, nanti pusat keramaiannya di mana? Boleh di-spill dikit kan mumpung ada Pak Kadis di sini. Jadi gitu kan? yang pasti hadiri tanggal 15 September ini kita akan mengadakan kegiatan pawai kendaraan hias. Yang sudah terdaftar ada 85 kendaraan hias dan alhamdulillah tidak hanya Kota Bandung, para pelaku dunia usaha juga BUMN dan sebagainya, tapi juga ada beberapa teman-teman kabupaten kota yang akan ikut juga tampil kendaraan hias di Hari Jadi Kota Bandung. Masyarakat nanti boleh ikutan juga dong Pak? Boleh dong. Ya iya kan untuk masyarakat. Caranya gimana kalau ikut pawai? Jadi nanti itu akan keramaian itu dari mulai start itu di Gedung Sate. Dan di Gedung Sate kita juga ada kolaborasi dalam rangka HJKB itu dengan kegiatannya Kementerian Kesehatan. Baru saja kami tadi rapat dan itu akan dikolaborasikan dan nanti titik finish kendaraan hiasnya di Balai Kota. Jalan Merdeka. Bakal rame nih. Tanggal 15 September ya. Betul, 2 minggu lagi berarti Pak Kadis ya. Oke, mungkin Akang ada yang mau disampaikan? Harapan ke depannya gimana? Harapan sih sebetulnya untuk seni yang sudah di WBTB kan, mudah-mudahan kedepannya itu bisa bekerja sama Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan, yang dimana seni yang sudah di WBTB kan bisa dijadikan ekskul, biar terus berkembang, berkembang, melestarikan, kemudian mengenalkan. Dan dicintai. Masyarakat. Itu. Kang Kemal? Silakan Kang Kemal, barangkali. Mungkin harapan saya mah banyak kan lingkung seni. Banyak ini teh lingkung seni di Sekelo teh banyak banget ada 18 taburan. Mumpung ada Pak Kadis nih saya mau nanya. Iya, benar. Langsung dong Kang. Langsung sama Pak Kadis. Bisa dibantu nggak untuk legalitas teman-teman yang lain? Insya Allah cek Pak Kadis. Alhamdulillah. Atur nuhun. Dan dipastikan tidak ada biaya apapun. Terima kasih sekali lagi para narasumber yang sudah datang. Pak Kadis, Kang terima kasih banyak. Mang Koko juga terima kasih banyak. Para warga juga terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan di mana? Di Braga.